Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini akan membahas soal PPPK kompetensi teknis guru SD. Simak sampai selesai. Soal yang pertama, untuk dapat melaksanakan penilaian pembelajaran bahasa Indonesia dengan baik, perlu juga diketahui prinsipnya. Secara umum, penilaian harus A. Subjektif, terpisah, terbuka, bersifat mendidik. B. Objektif, bersifat mendidik, terbuka, bermakna, menyeluruh. C. Subjektif, rahasia, berkesinambungan, bermakna, bersifat mendidik. D. Objektif, rahasia, berkesinambungan, kesesuaian, dan berorientasi pada tujuan. Baik, dalam penilaian pembelajaran itu harus bersifat objektif dan tidak boleh subjektif. Berarti opsi A dan C ini salah karena bersifat subjektif. Tinggal opsi B dan D. Kemudian penilaian itu harus bersifat terbuka. Artinya apa? Artinya antara guru dan siswa harus sama-sama tahu hasil penilaiannya dan juga proses penilaiannya. Nah, berarti opsi D ini karena ada sifat rahasia, berarti D ini salah. Jadi jawaban yang benar adalah yang B. Objektif, bersifat mendidik, terbuka, bermakna, dan menyeluruh. Lanjut ke soal yang berikutnya. Contoh penggunaan media lingkungan dalam pembelajaran menulis adalah titik-titik. A. Guru memperdengarkan pembacaan berita tentang lingkungan alam, kemudian siswa diminta menuliskan inti beritanya. B. Siswa diminta melihat gambar pemandangan yang ada di papan tulis, kemudian diminta menuliskannya dalam bentuk puisi. C. Siswa diminta mencatat hal-hal yang diamati di halaman sekolah, kemudian menyusunnya menjadi sebuah karangan. Dan yang D. Siswa diminta menulis ringkasan dari teks yang dibacanya. Baik, karena di sini adalah penggunaan media lingkungan dalam pembelajaran menulis, maka jawabannya adalah yang A. Guru memperdengarkan pembacaan berita tentang lingkungan alam, kemudian siswa diminta menuliskan inti beritanya. Selain belajar dari guru belajar dan guru berbagi kemampuan, Bapak Ibu guru sangat disarankan untuk belajar soal keguruan yang lain. Misalnya soal-soal PPG yang akan kita bahas pada video kali ini. Soal yang berikutnya, jika kompetensi dasarnya adalah menceritakan kembali dongeng yang didengarnya dengan bahasa sendiri, maka langkah-langkah pembelajaran yang sistematis adalah A. Mendengarkan dongeng, lalu mencatat bagian-bagian penting dongeng dengan bahasa sendiri, kemudian menyusun kembali menjadi dongeng, kemudian mendongeng di depan kelas. Yang B. Mendengarkan dongeng, kemudian mendongeng di depan kelas, lalu mencatat bagian-bagian penting dongeng dengan bahasa sendiri, kemudian menyusun kembali menjadi dongeng. Yang C. Mendongeng di depan kelas, kemudian mencatat bagian-bagian penting dongeng dengan bahasa sendiri, kemudian menyusun kembali menjadi dongeng, lalu mendengarkan dongeng. Dan yang D. Mencatat bagian-bagian penting dongeng dengan bahasa sendiri, kemudian menyusun kembali menjadi dongeng, lalu mendengarkan dongeng, kemudian dilanjutkan dengan mendongeng di depan kelas. Untuk soal ini, langkah pembelajaran yang paling sistematis adalah yang A. Mendengarkan dongeng dulu, kemudian mencatat bagian penting dongeng dengan bahasa sendiri, kemudian menyusun kembali menjadi dongeng, baru mendongeng di depan kelas. Yang berikutnya, dalam pembelajaran bahasa Indonesia, guru saat mengajarkan KD menyimak tidak hanya mengembangkan keterampilan siswa dalam menyimak saja, namun harus memadukan dengan keterampilan bahasa yang lain. Hal yang semacam itu merupakan titik-titik. A. Penerapan pendekatan struktural. B. Penerapan pendekatan kontekstual. C. Penerapan pendekatan terpadu interbidang studi. Dan yang D. Penerapan pendekatan komunikatif. Di sini kita lihat, selain mengembangkan keterampilan menyimak, harus dipadukan dengan keterampilan bahasa yang lain. Misalnya, membaca, menulis, dan mendengarkan. Itu artinya pembelajarannya dipadukan, memadukan. Jadi jawabannya adalah yang C. Penerapan pendekatan terpadu intern bidang studi. Soal yang berikutnya, Tarigan dalam Supriyadi 1991 halaman 34 mengemukakan prinsip yaitu belajar lebih dipentingkan daripada mengajar. Siswa dipandang sebagai subjek, bukan objek dalam kegiatan belajar mengajar. Melalui partisipasi,
siswa cermat mendengarkan, bertanya, mendebat, menambah contoh dan ilustrasi, mengembangkan pikiran, mengalami, mencoba, dan melaksanakan atau mempraktikkan sesuatu akan menghasilkan hasil belajar yang lebih mantap. Pernyataan di atas merupakan pendekatan yang digunakan dalam pembelajaran bahasa Indonesia yang disebut dengan titik-titik. A. Pendekatan saintifik. B. Pendekatan keterampilan proses. C. Pendekatan komunikatif. Dan D. Pendekatan integratif atau holistik. Baik, di sini kita lihat melalui partisipasi siswa yang meliputi mendengarkan, bertanya, mendebat, menambah, mengembangkan pikiran, mengalami, mencoba, melaksanakan, dan mempraktekkan sesuatu. Itu adalah sebuah proses. Melalui proses itu akan menghasilkan hasil belajar yang lebih mantap. Jadi, jawabannya adalah yang B, pendekatan keterampilan proses. Yang berikutnya, menurut Kaseng, pendekatan ini berpedoman pada 5 prinsip, yaitu yang pertama, mengutamakan pelaksanaan isi kurikulum, bukan penyelesaian jenjang demi jenjang. Yang kedua, bertolak dari komunikasi dan berlanjut pada penyajian butir linguistik. Yang ketiga, memberikan penekanan pada faktor ekstrinsik bahasa. Yang keempat, mementingkan dan mengikut sertakan tanggung jawab siswa. Dan yang kelima, mengubah peran guru menjadi fasilitator, peserta, dan peneliti dalam kegiatan belajar mengajar. Pendekatan yang sesuai dengan 5 prinsip di atas dalam melaksanakan pembelajaran bahasa Indonesia di SD adalah A. Pendekatan sistematis. B. Pendekatan komunikatif. C. Pendekatan struktural. Dan D. Pendekatan keterampilan proses. Baik, kita lihat di sini di poin 2, bertolak dari komunikasi dan berlanjut pada penyajian butir linguistik. Itu artinya komunikasi itu sebagai landasan, sebagai dasar dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Dan itu sesuai dengan pendekatan komunikatif dalam pembelajaran bahasa Indonesia, yaitu suatu pendekatan yang bertujuan untuk membuat kompetensi komunikatif sebagai tujuan pembelajaran bahasa. Jadi jelas jawabannya adalah yang B, pendekatan komunikatif. Sedikit informasi dari bimbel Kita Lulus bahwa Kita Lulus akan mengadakan tryout Spekta CPNS 2021 yang berhadiah 3 buah smartphone gratis. Caranya cukup mudah, tinggal download aplikasi Kita Lulus di Play Store lalu kerjakan soal tryoutnya. Soal yang berikutnya, pada pembelajaran di kelas, Bu Anastasia akan menjelaskan tentang drama. Pada awal pembelajaran, Bu Anastasia melakukan kegiatan tanya jawab dengan siswa tentang pengetahuan drama yang sudah siswa ketahui. Selanjutnya, Bu Anastasia menampilkan video contoh pementasan drama pendek di depan kelas. Lalu, siswa diberikan teks dialog drama yang sesuai dengan video tadi. Dari teks dialog tersebut, siswa diminta untuk bermain peran sesuai dengan karakter yang ada pada video. Pendekatan yang dilakukan oleh Bu Anastasia adalah titik-titik. A. Pendekatan keterampilan proses. B. Pendekatan struktural. C. Pendekatan kontekstual. Dan D. Pendekatan komunikatif. Baik, kita lihat di sini. Bu Anastasia menampilkan video drama. Itu artinya siswa diminta untuk mendengarkan dialog dalam drama. Kemudian siswa diberikan teks dialog drama. Itu artinya siswa harus membaca teks tersebut. Setelah itu, siswa diminta untuk bermain peran sesuai dengan karakter yang ada pada video. Berarti siswa dilatih untuk berbicara. Itu artinya pendekatan yang dipakai oleh Bu Anastasia adalah pendekatan komunikatif. Karena pendekatannya menekankan pada kompetensi komunikatif, yaitu membaca, mendengar, menyimak, dan menulis. Soal yang berikutnya, bercerita, berdeklamasi, membaca nyaring, berpidato, dan bermain peran adalah contoh kegiatan siswa yang menuntut guru untuk melakukan penilaian titik-titik. A. Proyek. B. Kinerja. C. Produk. Dan D. Asesmen. Baik, kita lihat di sini. Bercerita, berdeklamasi, membaca nyaring, berpidato, dan juga bermain peran. Itu semua adalah kegiatan yang menuntut siswa untuk menampilkan performa mereka. Itu artinya guru melakukan penilaian, ya benar sekali yang B, penilaian kinerja. Soal yang berikutnya,
Teknik non-tes dalam penilaian pembelajaran bahasa Indonesia diantaranya yaitu penilaian portofolio. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam melakukan penilaian portofolio adalah sebagai berikut ini, kecuali A. Karya yang dikumpulkan benar-benar merupakan karya siswa yang bersangkutan. B. Karya siswa yang dijadikan contoh pekerjaan yang akan dinilai haruslah mencerminkan perkembangan kemampuan. C. Siswa diminta menilai secara terus-menerus hasil portofolionya. Dan yang D. Tidak perlu dilakukan pertemuan dengan siswa yang dinilai. Baik, karena di sini adalah kecuali, berarti kita cari hal yang tidak perlu diperhatikan dalam melakukan penilaian portofolio. Yang A. Karya yang dikumpulkan benar-benar merupakan karya siswa yang bersangkutan. Nah, ini harus diperhatikan, berarti ini bukan. Yang B. Karya siswa yang dijadikan contoh pekerjaan yang akan dinilai haruslah mencerminkan perkembangan kemampuan. Ini juga harus diperhatikan. Berarti B ini bukan jawaban yang dicari. Yang C, siswa diminta menilai secara terus-menerus hasil portofolionya. Ini juga harus diperhatikan. Berarti jawabannya adalah yang D. Tidak perlu dilakukan pertemuan dengan siswa yang dinilai.